ada di rumah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita percaya kehadiran kita adalah hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Amin saudara. Kehadiran kita membawa kita menikmati janji-janji Tuhan. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini bukan kuat dan gagah kita, tetapi hidup ini adalah kesempatan yang mau kita raih bersama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan yang menopang, menyertai kita, kita tidak akan mampu berjalan satu langkah. Sedetik pun kita tidak dapat mengeluarkan kata-kata tanpa Tuhan. Tetapi karena Tuhanlah kita menikmati janji-janji Tuhan. Karena Tuhanlah kita boleh ada di muka bumi ini. Karena Tuhanlah maka kita boleh berjalan bersama dengan Dia. Betapa bahagianya kita hari ini didapati Tuhan ada di rumah Tuhan. Nah, saya mau bawa kita saudaraku untuk mau melihat bagaimana perjalanan Paulus dengan Silas. Perjalanan Paulus dengan Silas ini gak semudah apa yang kita bayangkan. Perjalanan Paulus dengan Silas untuk memberitakan Injil enggak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi mereka banyak mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami banyak hal dalam perjalanan saat firman Tuhan, saat Injil disampaikan bagi banyak orang. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah Paulus dan Silas ini untuk menghadapi tantangan itu? Bagaimanakah Paulus dengan Silas ini untuk mau mengelakkan mereka karena banyaknya tantangan? Atau bagaimanakah mereka harus stagnasi di situ saja? Atau mereka berkata, ya udahlah, kalau begitu banyaknya rintangan, stop. Adakah Paulus seperti itu dengan Silas? No, saudara, tidak. Mereka terus percaya kepada janji Tuhan. Mereka terus percaya kepada kekuasaan Tuhan. Mereka terus percaya bahwa Tuhan menyertai, kata firman Tuhan. Bagaimana kita saudara? Iya kan? Kita sekarang dihadapkan di tahun 2023 ini gak zaman enak saudara. Kita diperhadapkan bagaimana resesi akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi orang percaya. Apakah kita orang percaya hanya domba yang manut-manut? Waktu ada tantangan mundur dari Tuhan. Waktu zaman enak ia maju memuji Tuhan. Tetapi Tuhan mau inginkan kita seperti Paulus dengan Silas hari ini. Mereka bangkit saudara. Mereka bangkit. Mereka bukan hanya domba, tetapi mereka menjadi singa-singa dari Yehuda yang membawa kemenangan bagi Tuhan. Itulah Paulus dengan Silas. Kita kalau udah dinasihati gembala karena kasihnya, tinggalkan Tuhan. Kalau sudah banyak tantangan, tinggalkan Tuhan, ngoceh di belakang. Saudara kita gak akan dapat janji Tuhan. Ya, tetapi hari ini kita mau belajar dari Paulus dengan Silas. Amin saudara. Ayo kita buka Kisah Para Rasul 16. Saya mulai diteguhkan Tuhan. Saya mulai dikuatkan Tuhan. Saya bilang kepada Bapak Gembala, aku udah jenuh melayani Tuhan. Ini isi hatiku saudara. Kenapa? Banyak sekali yang saya pikirkan, banyak kali tantangan. Tapi syukur saya punya suami yang baik. Dia bilang, ayo bangkit. Di dalam ketidakmampuan Tuhan harus bangkit. Supaya janji Tuhan itu mau terima di depan. Abaikan yang tidak membangun, abaikan masalah, abaikan semua, supaya kita bisa berjalan. Sebab hari ini aku akan beritakan Injil. Kesi Malumun dengan pertemuan ada di Medan sekarang. Saya bilang saya nggak punya uang, apa yang mau bawa uang ongkos? Dia bilang dari dulu saya memberitakan Injil,
tidak pernah membawa pundi-pundi, tapi saya pulang membawa pundi-pundi. Itu ini. Saya mulai diam, saudara. Saya renungkan kasih Tuhan dalam hati saya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya punya imam yang besar. Saya punya imam yang imannya itu luar biasa. Bagaimana bapak-bapak jadi imam kah? Atau menyudutkan istri kah? Nah itu, rajin berdoa, rajin beribadah. Ini bapak-bapak dengar. Kepada anak-anakmu atau kau berikanlah intimidasi. Tidak melayani udah ini dan udah ini. Bertobat para bapak-bapak. Sebab hari Tuhan itu dekat. Amin. Supaya pegang firman Tuhan. Yang perlu kita sampaikan bagaimana semangatnya anak-anak, bagaimana semangat mereka. Ayo melayani Tuhan tanpa upah besar di surga. Amin. Itu janji Tuhan, saudara. Karena itulah sampai sekarang aku pegang. Maka aku mau setia melayani Tuhan. Karena apa yang sudah kukatakan, ku ikrarkan di hadapan Tuhan, itu aku pegang teguh. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Yang dialami Paulus juga adalah luar biasa. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 19. Ini banyak ayatnya ya saudara, tapi setiap ayat demi ayat saya akan sampaikan kepada saudara. Berikutnya ialah kepala penjara di Filipi. Ayat 19. Saya akan baca, saudara nanti baca ayat 20 silih berganti saya sampai ayat ke-40 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar
mukjizat. Keadaan yang buruk mendatangkan mukjizat. Amin, saudara. Nah, hari ini kalau kita untuk mau memahami dan mengerti perjalanan Paulus saat memberitakan Injil, itu adalah bukan kehendak mereka, tetapi spontanitas mereka yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, mereka yang sudah dimelekkan mata rohani mereka, mereka boleh menyampaikan Injil yang sudah menyelamatkan mereka, dan mereka rindu orang lain juga diselamatkan. Tetapi waktu perjalanan Paulus dengan Silas ini, mereka mengalami banyak hambatan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Itulah yang dialami Paulus dengan Silas. Tetapi mereka sudah pegang teguh janji Tuhan bahwa Allah itu akan menyertai. Jika Allah menyertai, bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Jika Allah menyertai, bukan semuanya mulus, bukan. Tetapi diperhadapkan dengan tantangan masalah, diperhadapkan dengan banyaknya hal-hal yang kita hadapi yang tidak menyenangkan diri kita, itu adalah satu supaya Allah meneguhkan iman kita menyembah Tuhan. Karena orang sering berkata begini, di balik duka ada suka. Menyampaikan itu mantap, saudara, enak. Tetapi waktu kita mengalaminya, bisakah kita tahu di balik duka ada suka. Mungkin dalam hati orang percaya begini, udahlah, karena gak mau alami ini yang gua alami. Ya kan? Yang gak kau alaminya seperti yang gua alami ini berarti. Tetapi sesungguhnya itulah cara Tuhan untuk mau membawa kita supaya kita melihat pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus dengan Silas ini, saudaraku, jika kita mundur sedikit untuk melihat mulai dari kisah perjalanan Paulus ini, ada seorang wanita. Ya, wanita ini dia wanita bertenung kepada pembesar-pembesar, dia ditendungi pembesar-pembesar itu mendapatkan uang. Ya, dia mendapatkan
diberkati adalah yang memberitakan Injil. Sampaikan kebenaran. Ya. Paulus mulai bertobat, dia mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mulai menggebu-gebu, dia mulai bangkit. Dia gak hanya menjadi gembala, tapi dia gak hanya menjadi gembala, tapi dia menjadi apa? Singa dari Yehuda. Dia bangkit, dia terobos, dia akan berjalan. Sampai dikatakan ayat 20 dikatakan begini, saudara. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai iblis bekerja. Pertama sekali adalah wanita bertenung masuk kepada pembesar, masuk kepada yang lain, sehingga mulai masuk kepada adat istiadat antara orang Yunani, orang Israel dengan orang Rom berbeda, adatnya berbeda, mulailah dipergunjingkan sampai Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Yang tidak ada berbuat kesalahan, tapi direka-reka semua. Ini pekerjaan iblis, saudara. Waspadalah kita di akhir zaman ini, amin, saudara. Banyak iblis yang mulai akan mereka reka kepada anak-anak Tuhan. Banyak iblis yang mulai akan memakai orang-orang percaya. Banyak iblis itu dia mulai karakternya kelihatan, saudara, bahwa karakternya ialah menjadi karakter anak Tuhan. Tetaplah menjadi karakter anak Tuhan, amin, supaya kita melihat janji Tuhan yang akan memberkati kehidupan anak cucu kita, tidak akan meminta-minta. Karena di dalam kehidupan Paulus murni hanya untuk memberitakan Injil. Apa yang dilakukan Paulus dengan Silas? Mereka hanya manut-manut saja, karena mereka percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah membiarkan mereka, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah untuk meninggalkan mereka. Yang lain dengan penyertaan Tuhan daripada menyerah. Tetapi banyak sekali akhir zaman ini anak-anak Tuhan itu menyerah dari setiap pergumulan yang dihadapi. Banyak orang-orang Kristen, orang percaya menyerah. Belum lagi berperang dan menyerah, saudara. Itu seringkali. Kenapa itu terjadi? Mereka tidak mengenal Yesus sesungguhnya. Mereka tidak percaya akan firman Tuhan. Mereka tidak percaya janji Tuhan itu menyertai melengkapinya. Tetapi Paulus dia dengan tenang dijebloskan masuk penjara. Puaskah mereka dengan mereka dijebloskan ke dalam penjara? Tidak, saudara. Sampai dikatakan lagi ayat 22, jumpa mereka dikoyak. Jumpa mereka dikoyak. Mereka tidak dikasih makan, maka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Kakinya dipasung dengan rantai. Semua mereka dipasung, saudara. Mereka semua diikat supaya jangan ada bisa kesempatan memberitakan Injil. Kalau kita renungkan firman Tuhan, bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Bagaimana kita mampu untuk seperti Paulus dan Silas ini? Apa kita terus harus nggak urusan aku itu, yang penting aku udah selamat, udahlah, tidak urusan dan tidak bagi aku. Tetapi Paulus dengan Silas ini, saudara, jika kita baca itu ayatnya itu kita renungkan, itu luar biasa pekerjaan Allah. Tetapi mereka terus tetap percaya. Jika mereka masuk dalam penjara, mereka hanya boleh menyembah, memuji Tuhan. Mereka hanya berdoa kepada Tuhan. Mereka hanya percaya kepada Tuhan bahwa langit
Paulus mengandung banyak mujizat yang mereka lalui, yang mereka akan lakukan supaya mereka hidup di dalam kebenaran iman Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Paulus begitu sakitnya pengalaman hidup yang memberitakan Injil, sampai juga mereka digoyangkan, saudara. Mereka nggak suruh, ya udahlah kita ngikuti aja lah adat istiadat Rom ini, daripada kita mengalami lebih banyak lagi harus masalah tantangan. Enggak, saudara. Mereka tetap setia kepada panggilan Allah itu, kepada keselamatan yang mereka sudah terima itu. Mereka mau berjalan di dalamnya, saudara. Mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Mereka mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ini, saudara. Mereka tetap setia, siap didera sekalipun, digoyangkan sekalipun, juga mereka siap. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh megoyangkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sudah berkali-kali mereka didera, dianiaya. Didera itu dianiaya, saudara, disakiti, dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh jaga dia jangan sampai keluar. Jika dia sampai keluar berbahaya. Menurut mereka Paulus berbahaya dengan Silas. Karena sudah banyak orang yang berbalik, tidak menyembah berhala, tapi berbalik kepada Tuhan. Wanita petendung tadi pun dikandesi iblis. Mulai dia sampaikan kabar-kabar ini supaya jangan mendengarkan Paulus, dan itu pun tidak akan bisa untuk ditahan. Roh Paulus itu semakin kelihatan bukan lagi domba, tetapi dia seperti singa dari Yehuda. Kalau domba kan manut-manut, salah pun diperkatakan orang manut-manut. Ini satu contoh, saudara. Cerita antara dua orang, dia katakan begini manut-manut itu domba. Tetapi Paulus, waktu mereka disakiti, waktu mereka didera, mereka akan bangkit menjadi singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda mengatakan kebenaran. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan zaman now sekarang ini, mari bangkit menjadi singa-singa dari Yehuda. Karena sudah waktunya kita akan bangkit. Jangan menjadi Kristen pecundang, saudara, kata orang lain di sana. Tetapi jadikan Kristen menjadi singa-singa Yehuda yang bisa menemukan, yang bisa menegur yang salah. Kalau ada bahasa yang salah, tegur. Inilah singa-singa dari Yehuda. Nggak perlu kita mendengar enak-enak gitu. No. Katakan itu. Jangan usik pekerjaan Tuhan. Jangan ganggu hamba Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, jangan usik hambaku. Mereka sudah mengusik Paulus untuk menyampaikan kebenaran ini. Mereka sudah aniaya Paulus. Tahun-tahun yang tak enak mulai saya baca firman Tuhan ini, saudara. Tahun-tahun yang tidak enak, banyak tantangan, masalah. Saya mulai diingatkan, saudara. Waktu dulu ini belum ada lantai 2. Lantai 1 pun itu masih lantai tanah. Datang sidang dari pengadilan untuk menyidang perkara gereja ini. Saya dengan hamil yang besar, anak saya yang paling kecil. Ya, saya mulai pertama lihat mereka berpakaian seragam. Mulai saya kecut hati saya. Kenapa ini harus seperti ini? Saya bilang, Tuhan, bantu saya. Saya bilang, kenapa ini Tuhan? Kenapa? Saya nggak tanya Tuhan begitu. Yang saya minta waktu saya melihat mereka masuk ke dalam lokasi ini, aku bilang gini. Waktu itu Bapak di Jakarta, saudara. Saya bilang, Tuhan, bantu aku Tuhan. Saya pegang adik saya begini, bantu aku Tuhan. Apa yang saya katakan, saudara? Mereka mulai masuk pergi.
ngoceh satu dengan yang lain mereka itu. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus kukatakan? Tapi saya pegang ambil saya, Tuhan, jangan sampai stres anak saya di dalam, ya kan? Kalau saya stres pasti dia stres di dalam. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya katakan? Sambil saya berjalan terus, saudaraku, apa yang harus kukatakan? Tuhan, Roh Kudus, bantu aku, tolong aku. 2 kalimat, 1 kalimat mulai berjalan, saya bilang, Pak, Bapak sudah melihat semua yang ada di dalam ini. Tidak ada rantai keramik, tidak ada atap genteng, lantai masih tanah, dan genteng juga tidak ada di sini. Apa yang mau dipermasalahkan? Apa mereka bilang? Itulah yang kami sampaikan ini, Bu, sama Bapak. Dia tuh di situ pengacara itu, udah mati dia. Itu orang-orang yang mengusik pekerjaan Tuhan. Nggak cepat memang, tapi Tuhan beracara, saudara. Mulai saya bilang, iya, terima kasih ya Bu. Mereka pergi. Saya duduk, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau ajari saya untuk mengatakan yang benar. Nah, mereka pergi, saudara. Nah, saat itulah mulai aku dibangun, mulai aku melihat mata rohani punya iman bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan, bahwa Allah itu jika ada pun tantangan seberat apapun, saudara, masalahmu sebesar apapun, percayalah bahwa Allah tidak pernah tidur, bahwa Allah tidak pernah diam, bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia setia untuk mau menyertai kita. Paulus buktinya, saudaraku, sampai mereka masuk di dalam penjara, diikat dengan rantai yang besar, mereka di ruang yang paling tengah supaya jangan jambak lari. Tapi itu pun mereka tetap dengan sukacita, tetap mereka memuji menyembah Allah di dalam penjara. Mereka bernyanyi, saudara. Apa pujian mereka, saudara? Ya, mereka enggak berkata, siapakah aku ini? Nyanyi-nyanyi apa menghancurkan hati, bukan. Tapi apa nyanyian mereka? Janji pemenang. Bangkit, serukan nama Yesus. Itu pujian mereka. Mereka enggak nyanyi menyembah, tetapi mereka menyanyi puji-pujian. Puji-pujian itu adalah yang bersorak-sorak, melompat-lompat bagi Tuhan. Sekalipun mereka diikat rantai, tetapi roh mereka melompat-lompat bagi Tuhan. Itu, saudara. Kita mau jadi pemenang, kita harus memuji-muji Tuhan. Amin. Kita harus bersorak-sorak. Pemimpin pujian sudah sampai dikatakan lompat-lompat, kita masih pikir sana sini. 50%-nya hati kita di rumah Tuhan ini. Entah di mana yang 50%. Mereka sudah melakukan kita bersorak. Apa susahnya sih melompat-lompat bagi Tuhan? Masih seperti terikat juga kaki kita. Padahal dalam puji-pujian kemenangan, maka di sana mengalir Roh Kudus yang membakar semangat kita, semangat yang menggebu-gebu bagi Tuhan. Itu dia Paulus dengan Silas ini. Coba baca ayat 25. Apa dikatakan? Yuk jemaat satu orang membaca supaya nangkap di hati kita. Yuk silakan. Siapa yang sudah mendapat atau bersama-sama jemaat Tuhan yang ada sudah di LCD 2, 3 ya. Tetapi kira-kira dan menyanyikan pujian kepada Allah dan orang-orang Tuhan lain mendengarkan. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terpasanglah semua pintu dan terlepaslah bungkus mereka semua. Oleh karena puji-pujian kemenangan, maka dikatakan apa? Terjadilah gempa. Itu bukan gempa bumi yang biasa, saudara. Gempa bumi yang hebat.
yang sudah ditetapkan kepada Paulus dan Silas. Sampai terbuka, larikah mereka? Tidak. Sekalipun rantai-rantai itu telah terbuka, pintu-pintu penjara itu terbuka, mereka lari. Sampai orang sekeliling penjara itu mendengarkan Saul Paulus dengan Silas memuji Tuhan. Ya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Itu kemenangan, saudara. Tidak berkata, siapakah aku ini, Tuhan. Pujian mereka adalah pujian kemenangan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nyanyikanlah pujian-pujian kemenangan bagi Tuhan. Maka Dia akan melawan kita. Itu dia, saudara. Jadi sudah bangkit saatnya menjadi singa-singa itu. Supaya jangan orang sepelekan gini. Saat orang mengatakan sesuatu yang tidak benar, terus bangkit lalu. Katakan, jangan musik pekerjaan Tuhan. Bahaya, ya kan? Karena dikatakan jangan musik pekerjaan Tuhan. Perlu apa? Doa, pujian, itu yang perlu. Karena setiap orang yang mengusik pekerjaan Tuhan hidupnya seperti itu, nggak bertumbuh, pengertian akan firman Tuhan nol, nggak bertumbuh, saudara. Tapi orang yang memang cinta dalam pekerjaan Tuhan, dia akan naik. Kul kemarin di keluarga Manuru baru siagian. Ya, saya bilang, apa talenta yang dikasih Tuhan padamu? Apa yang dikasih Tuhan padamu? Saya tanya, saudara. Mulai saya bertanya, berapa talenta dikasih Tuhan padamu? Ini harus dipertanggungjawabkan, saudara. Jangan sampai seperti Tuhan itu yang dikasih satu, disembunyikan, dihukum dia. Nyahlah katanya. Iya. Berapa talenta dikasih Tuhan? Ada yang bilang aku banyak sebenarnya, tetapi diabaikan. Aku banyak tapi dirusak. Aku banyak tetapi ini. Aku banyak tapi ini. Tidak ada bukti. Yang perlu sekarang adalah bukti. Mulai saya semangat, ayo bangkit. Jika kau dipercayakan 3 talenta, bangkit. Supaya kelak kita bertemu Tuhan, kita katakan, kita lakukan pemenang. Kalau kita nggak pemenang, malu kan? Lihat Tuhan kan? Sama itu. Setiap pemain bola, pelari lah katakan, nggak pemenang dia, pelatihnya itu pasti lemas. Tetapi kalau kita menjadi pemenang, saudaraku, Tuhan itu berkati, bahkan diberikan lebih lagi. Jika kita dipercayakan 2, 3, diberikan lagi. Nah, diberikan 5, diberikan 5 lagi. Berbahagialah, kata Tuhan. Berbahagialah engkau bertanggung jawab dalam setiap pemberianku kepadamu. Engkau gandakan. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, sampai semua terjadi, mujizat Allah terjadi. Waktu mereka mulai terjadi mengalami mujizat Tuhan, masa yang rusak menerima mujizat dari Tuhan, mereka nggak lagi, saudara. Ada orang kan kalau dibuka kan terus lari kan, ya, kesempatan lari, semua lari. Tapi apa kata firman Tuhan? Mereka tetap tenang di situ sampai penguasa itu minta. Itulah Paulus dan Silas. Sampai para penjara-penjara yang di situ pun jangan lari. Karena apa? Paulus dan Silas itu mereka duduk tenang. Sampai kepala penjara dikatakan apa? Dihunuskan pedangnya untuk membunuh diri sendiri. Bayangkan, saudara. Wah, matilah aku daripada Tuhan itu memenggal aku, tak bisa bunuh diri maksudnya. Tapi inilah ciri anak Tuhan. Inilah ciri-ciri anak Tuhan itu. Paulus dan Silas berkata,
Halo, kami di sini. Tenang ya kan? Ini ciri anak kita. Kami di sini, kami gak lari. Baru kepala penjara itu sadar. Sampai dia sujud pertama kali kepada Silas. Karena apa dia sujud? Silas dengan Paulus itu punya Tuhan yang hidup. Dalam kehidupan kita, keseharian kita, saudara, jika kita tidak pandai berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan, dari tingkah laku kita, dari langkah kita, biarlah dibaca oleh orang. Ya, dia itu memang anak Tuhan, sehingga orang lain bisa tertarik, bisa bertobat. Dan jangan sebaliknya terjadi dalam kehidupan kita. Itulah para karismatik berdoa, tapi tidak menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perjalanan kita masih panjang dalam hidup ini. Karena kita datang di bumi ini hanya sementara, numpang untuk singgah di bumi ini. Tempat anak-anak Tuhan adalah surga yang disiapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita jangan berlambat-lambat kata gembala, berlari-lari ayo, menjadi singa-singa dari Yehuda ya semua kita, untuk bangkit menjadi pemenang. Jangan ada iman pecundang, jangan ada Kristen pecundang, tapi adalah menjadi anak Tuhan dari singa-singa dari Yehuda yang membawa kemenangan, yang memberitakan Injil, yang menyampaikan kabar baik, yang menguatkan yang lemah. Itulah tugas kita semua. Jika ada ketidakbenaran yang disampaikan seseorang, sampaikan kebenaran. Itu dia. Maka yang terjadilah bahwa perkara-perkara yang besar itu dapat diperbuat lebih besar. Kata Tuhan yang akan mengisi setiap kehidupan kita. Kita bangkit RPBI, bangkit semuanya. Orang tua bangkitkan anakmu untuk bergabung kepada RPBI. Jangan biarkan supaya ada persekutuan mereka yang erat, saling membangun. Ada sesuatu besok tantangan yang lain boleh meneguhkan, saling menopang. Bangun. Kenapa dibuat minggu sore mereka ibadah? Karena sudah banyak punya hikmatlah para pengurus RPBI. Ini orang yang berhikmat, saudara, supaya bisa mencapai yang sudah bekerja itu masuk terlibat di dalam. Karena kalau hari-hari biasa mereka nggak bisa pulang udah malam. Orang tua tugasnya apa? Ayo support anakmu. Apa yang kau dapatkan? Jangan intimidasi anak. Jangan patahkan semangat anak. Bangkit supaya mereka tetap menjadi pemenang. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Itu tugas orang tua yang menjadi orang tua yang memiliki Kristus. Nah, ayat yang terakhir saudaraku kita akan baca. Apa yang terjadi? Ayat 33, saya akan bacakan terus sampai ayat 40. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Mereka itu telah babak belur, luka, darah mengalir. Ya. Tetapi kepala penjara karena sudah melihat mujizatnya Allah, dikatakan mereka, seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Mereka menjumpai kepala penjara, lepaskanlah kedua orang itu. Kepada penguasa itu kata, lepaskanlah. Tetapi dengan tegas Paulus berkata, kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar
saudara? Nah ini ciri anak Tuhan. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri membawa kami keluar. Nah, Paulus nggak mau. Semakin diselidiki, Paulus dengan Silas itu adalah warga negara Rom. Mereka sebelumnya menganggap itu warga negara Rom, tetapi tidak. Mereka adalah warga negara Rom. Mau Paulus keluar? Tidak. Sampai penguasa pembesar itu, sampai dia mengakui bahwa Paulus dan Silas itu adalah abdinya Allah. Ayat yang terakhir saudara. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Sampai penguasa itu, sampai penjaga-penjaga itu minta maaf, baru mereka berangkat. Silakan pemain musik, saudara dikasih Tuhan. Inilah penyertaan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan, ingat Allah tidak pernah tidur. Allah selalu menolong, Allah selalu mendengar. Banggalah saudaraku menjadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hasil dari usahamu sendiri kata firman Tuhan, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan mengangkat kita menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi ahli waris. Di dunia ini banyak ahli waris yang ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah terjadi. Banyak ahli waris di bumi ini yang mendapatkan dari hasil orang tuanya. Mereka menciderai satu dengan yang lain, tidak kenal lagi abang-abang. Tetapi ahli waris yang disampaikan Tuhan itu murni kita menduduki surga yang disiapkan oleh Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Ingatlah bahwa jika kita saat ini mengalami banyak tantangan dilema, saudara percaya tangan Tuhan tidak pernah